Kita ingat kembali ada kata-kata pada zaman jadinya Mojopahit itu sirno ilang kertani bumi. Ini Condro Sengkolo, sirno ilang kertani bumi. Ini jatuhnya Mojopahit. Jadi sirno itu 0, ilang itu 0, kerta itu 4, bumi 1. Di tahun 1400 Saka. Kalau di Masaikan 1478. Atau dengan kata lain lagi, sunyo nora yuganing wong. Sunyo itu 0, nora itu 0, yoga itu 4, wong itu 1. 1400. Nah, kenapa ini ada ungkapan seperti ini? Sirno ilang kertani bumi. Nah, karena pada saat itu kita sadar bahwa kita akan ditenggelamkan. Terus-terusan tertinggal begitu kan? Apa kemudian tidak ada pemikiran-pemikiran lain, sebut saja misalnya, oh kita ini nggak akan tertinggal jika mau melakukan hal-hal sebagai berikut begitu. Terus sebab-sebabnya apa gitu, faktor yang melatar belakanginya. Monggo Mbak Gatot diberikan pencerahan. Begini ya, pada episode yang lalu kita bicara tentang ketertinggalan cara terpendamnya sejarah, dimana dalam dekade waktu setelah jatuhnya Mojopahit itu kebesaran kita, jadi kecerdasan kita ini sudah diabrak-abrik ya, sehingga kita muncul kembali pada tahun 1945 pada masa proklamasi itu dengan pola pikir yang seperti ini. Sedangkan mereka punya pola pikir yang lebih maju, padahal sebelumnya terbalik. Kita yang maju ini akhirnya menjadi berubah, yang saya sebutkan sebagai sungsang bangun balik. Jadi kita dari masa pencerahan masuk abad ke-8, mereka dari masa ke-8 masuk terangkat masa pencerahan. Nah, memang sekilas kita sepertinya tertinggal dalam bidang teknologi. Nah, terutama teknologi komunikasi, teknologi transportasi, dan teknologi informasi. Nah, kita tertinggal ya, karena demikian sempurna kita ini menjadi bangsa yang diperbodoh oleh bangsa lain. Tapi ada satu hal yang menggembirakan, tetap yang kita tidak bisa disaingi bangsa lain. Apa itu? Yakni teknologi sandang pangan papan. Nah ini, jadi teknologi sandang pangan papan ini sampai sekarang kita mempunyai kelebihan, punya keunggulan, di samping karena alam kita ini tanah yang subur, alam yang subur, sehingga teknologi sandang pangan papan ini tidak akan terkalahkan kita. Nah, dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, teknologi informasi kita kalah, karena sekian tahun kita dipotong sejarah kita, sehingga kita tidak paham kalau kita ini dulu bangsa yang tinggi peradabannya. Nah, dan mereka langsung gerak sampai menciptakan teknologi tiga tadi, komunikasi, informasi, dan teknologi komunikasi. Nah, sekarang tentang sandangan pangan papan, itu keahlian kita, dan rupanya kelak bahwa manusia itu kembali kepada kemenonjolan dari kepentingan pangan, sandang, dan papan. Ini milik kita. Jadi kepada generasi muda itu banyak fokus kepada teknologi itu, budidaya pangan, sandang, dan papan. Karena kita itu sangat ahli, terbukti dengan Borobudur Prambanan, ya, terus Candi Sewu, terus Candi Pawon, sampai macam-macam ya, sampai candi-candi yang dibuat pada akhir Mojopahit. Itu menunjukkan bahwa kita ini ahli dalam bidang papan. Jadi Borobudur itu papan. Jadi kalau orang misalnya mempertanyakan apa Borobudur itu macam-macam.
ada pusat spiritual, ada tempat kajian, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya. Tapi yang jelas semua percandian itu papan. Jadi kita ahli dalam bidang sandang, pangan dan papan. Nah, ini yang harus tetap kita kejar, kita pertahankan, dan tidak akan bisa dikalahkan oleh bangsa manapun. Karena kita ingat kembali ada kata-kata pada zaman jadulnya Majapahit itu sirno ilang kertani bumi. Ini Condro Sengkolo, sirno ilang kertani bumi. Ini jatuhnya Majapahit. Jadi sirno itu 0, ilang itu 0, kerta itu 4, bumi 1. Itu kan 1400 Saka. Kalau di Masaikan 1478. Atau dengan kata lain lagi, sunyo nora yuganing wong. Sunyo itu 0, nora itu 0, yoga itu 4, wong itu 1. 1400. Nah, kenapa ini ada ungkapan seperti ini? Sirno ilang kertani bumi. Nah, karena pada saat itu kita sadar bahwa kita akan ditenggelamkan oleh bangsa lain. Peradaban kita akan ditenggelamkan oleh bangsa lain. Kita sadar karena intelijen Majapahit sudah mempelajari ada gerakan raksasa yang akan menghilas kita, menghancurkan kita sampai peradaban kita, dan sangat dimungkinkan kita itu akan sekian ratus tahun akan tenggelam peradaban kita, kan mulai dari nol lagi. Nah, tinggal timbul kata-kata sirno ilang kertani bumi. Nah, sekarang kemunculan kita pada kemunculan kembali kita pada masa proklamasi, di mana mereka sudah menjelajah teknologi sampai sejauh itu. Cuma satu yang mereka tidak bisa mengubri kita, teknologi sandang, pangan dan papan. Ini yang harus kita pertahankan dan kita kembangkan terus. Nah, bukti bahwa memang kita sangat ahli di dalam budidaya pangan, sandang dan papan itu banyak cerita, dan pada saat kita menjelang tenggelam di tenggalakan itu oleh para leluhur kita, cerita itu atau bukti-bukti kebesaran itu disembunyikan dalam dongeng. Nah, ada dongeng yang menerangkan bahwa ada seorang namanya Mbok Rondo Kuning. Nah, Rondo Kuning itu dari saktinya sehingga setiap tempat sawah ini dipanen, sawah yang di sebelah sana menguning, sebelah sana dipanen, sebelah sana menguning, terus tidak pernah berhenti, panen terus menerus. Nah, ini menandakan bahwa kita ini ahli dalam bidang panen. Ini diberi sen oleh kita dengan dongeng tadi, bahwa kita sangat ahli dalam bidang panen. Juga demikian dengan cerita Roro Jonggrang, dalam tempo semalam bisa membuat candi sehebat Prambanan, sehebat Candi Sewu. Ini kan bukan cerita khayalan, tapi ini sen dari leluhur kita, bahwa kita ahli dalam bidang papan, ahli, mempunyai keahlian yang tidak bisa ditandingi oleh bahasa lain dalam bidang papan. Dan juga dalam bidang sandang. Nah, sandang itu macam-macam. Yang namanya kostum, pakaian kita ini itu berbagai macam bentuk pakaian, berbagai macam bentuk bahan pakaian. Pakaian mulai dari kulit kayu, pakaian dari daun-daunan, sampai pakaian dari kapas, dari macam-macam, sehingga itu diberi gambaran bahwa kita ini kelak kalau sampai tidak nututi ya untuk menandingi kemampuan teknologi informasi komunikasi dan teknologi teknologi komunikasi, informasi, dan teknologi satunya itu kita tetap berpegang pada 3 ini, teknologi pangan, sandang dan papan. Ini jelas. Nah, ini yang pesan yang bisa kami sampaikan sebagai orang tua,
kepada anak-anak muda, hendaknya menggelutilah teknologi sandang pangan dan papan itu. Ini tidak akan bisa ditandingi oleh bangsa manapun. Demikian. Jadi ini kalau kita mengorek semua yang kita miliki yang ditenggelamkan oleh bangsa asing dan terus dimunculkan dalam bentuk sandi-sandi leluhur kita, apa dalam bentuk kidung, dalam bentuk kakawin, juga dalam bentuk prosa, ya. Itu kita pakai pedoman mitos kelugos. Mitos apa, Bah? Kelugos. 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 Mitos diarahkan ke logos, logika. Jadi semua cerita ini yang sifatnya itu irasional, kita tarik ke rasional, logika. Ini jelas ada yang disembunyikan, ada yang disembunyikan. Kita tarik. Kalau kita, nah sekarang ada gerakan kita meneliti dongeng, tapi dibiarkan sebagai dongeng, dibiarkan sebagai dongeng, tidak diorak lagi, malah dihimpun dalam buku-buku panji dan sebagainya. Ini kita akan tertipu di situ. Boleh dongeng itu kita pertahankan, kita bukukan lagi, kita kita kumpulkan kembali, kita himpun, tapi coba diteliti, dilogikakan. Ini ada rahasia yang perlu ini. Dari mitos ke logos, dari yang tidak masuk akal ini dongeng tarik ke logika. Ada sesuatu yang nilai-nilai yang kita munculkan kembali. Itu. Cuman itu kan bukan persoalan yang mudah, Mbak, kita melogikakan sesuatu yang irasional itu. Ya, itu untuk mengorek kembali apa yang tersimpan dalam Borobudur tadi. Dulu itu penuh dengan ilmu yang harus kita korek. Nah, jangan-jangan mereka orang-orang luar sudah meneliti itu. Lebih dulu. Ya, ideologi karena kan jadi teknologi. Iya. Makanya Bung Karno selalu berpesan, jangan sekali-kali memberikan sejarah. Jangan sekali memberikan sejarah. Karena apa? Karena waktu itu belum sempat untuk membiayai penelitian apa yang terkandung dalam Borobudur, belum sempat. Karena di sini kita akan menemukan kebesaran kita, rahasia-rahasia terpendam di dalam bangunan kuno itu, yang kita tarik sekarang besar sekali manfaatnya. Nah, di samping menumbuhkan rasa percaya diri sebagai bangsa, bangga sebagai bangsa ya, kita akan menemukan teknologi di situ, terutama teknologi sandang, pangan dan papan. Sumber teknologi berarti itu ya? Iya. Nah, sekarang ini coba kelak kalau sudah teknologi demikian canggih ya, 3 hal ini ya jadi kompromi, sandang, pangan dan papan. Kita harus sebagai tuan rumah nanti dalam bidang ini, sandang, pangan, papan ini. Iya. Nah, dulu sampai ada dongeng, tadi panen itu tiap malam nggak putus-putus. Ini dipanen, sana juga menguning. Ini kan dongeng, tapi maknanya kita ini sudah punya kemampuan tinggi dalam bidang pangan. Ada Candi Sewu juga semalam selesai. Ini kemampuan teknologi papan, sandang, pangan, papan ini yang nantinya akan menjadi diburu oleh manusia. Begitu. Ya. Dan itu PR kita semuanya ya, Bro. Supaya kita kembali kejayaan masa lalu itu tentu ya harus rajin-rajin melakukan penelusuran, penelitian untuk membongkar fakta-fakta sejarah masa lalu ya. Iya. Oke. Itu teman-teman dialog kita dengan Mbah Gatot pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Rahayu.